Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Sepertinya kurang semangat. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Iya, terima kasih. Memang anak-anak ibu pagi hari ini begitu semangatnya datang ke sekolah. Tapi mau bertanya ibu ini dulu. Coba dulu kamu nakku berdiri dulu. Apakah kurang rapi atau macam mana? Coba ibu lihat dulu. Rapi apa tidak? Coba ibu lihat. Oke, anak ibu sangatlah rapi. Febri, kenapa tidak berdiri nakku? Coba berdiri sayang. Aduh, ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Baiklah anak ibu, sebelum kita masuk materi yang baru, ibu mengabsen dulu lah ya. Oke, ibu panggil satu-satu ya nak. Aji. Oke, terima kasih sayang. Andira. Oke. Anissa. Oke. Arya. Arya, minggu kemarin sakit ya nak? Sakit apa sayang? Oh iya, sudah sembuh nak Udah. Oke, Bintang. Kemana Bintangnya? Sepertinya lain perubahanmu nak. Oh, Bintang selalu di hati. Oke. Cica. Mana Cica ya? Oh iya, anak ibu yang cantik ini dah. Cindy. Oke sayang, Dedek. Dedek, mana Dedek anak ibu? Aduh, ganteng betul anak ibu. Rambutnya udah pendek ya nak ya? Aduh, terima kasih udah jadi rapi ya. Dina. Oke, Dista ada Dista. Oke, Pajar mana Pajar ini ya? Aduh, Pajar. Sehat nak? Oke, terima kasih nak. Pania. Febri. Kenapa lemas nak? Belum sarapan tadi pagi nak? Lapar. Belum sarapan tadi nak? Oh udah. Kairunisa. Oke, Listia. Oke, Mawada. Mentari pagi. Di mana dianya? Oh di situ. Oke, Mugi. Mugi anakku. Yuh, yang ganteng anak-anakku ini dah. Kahpi. Oke sayang, Mutia. Oke, Naila. Aduh, senyumnya anakku ini. Najril. Aduh, Ketua. Aman kan sayang? Aman. Oke, Nikita. Oke, Rapi. Ini si Rapi. Sakit dia nak? Aduh, Rapi, kenapa kamu sakit selalu ya? Reno. Sakit juga. Aduh. Terlalu. Reisa. Oke, Ria ada Ria. Oke sayang. Sari. Izin dia tadi. Kemana dia nak? Oke ya. Turut berduka cita juga lah. Satria ada Satria. Oke. Yang terakhir anak ibu Triana. Oke sayang. Ternyata hari ini 3 orang tidak hadir, sakit dan 1 izin. Ibu mau bertanya, apa kabar kita kamu sekarang ini nak? Sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Kamu hafal enggak nak yang namanya lagu Padamu Negeri? Hafal tidak? Oke, kita buat lagunya, oke? Yang semangat. Maju serentak menggunakan
maju serentak, tentu kita menang. Maju tak gentar, kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menendang, menendang, terjang. Tarik, 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 menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Baiklah, minggu yang lalu kita sudah memasuki materi yang berlaku. Jadi, pertanyaan Ibu, materi yang lalu itu kita mengenai apa ya, Nak? Mengenai apa, Nak? Materi yang lalu kita masuk di bab pertama. Kita menggunakan materi apa, sayang? Oke, terima kasih. Siapa yang masih ingat masa-masanya Pancasila? Yang pertama itu dari masa reformasi. Coba dilihat, ada tidak? Masa di awal kemerdekaan itu gimana? Ibu hanya mengulang ya. Masa-masa Orde Lama itu tahun berapa? Tahun 1919. Tahun? 1919 sampai 1966. Itu pada masa Orde Lama. Gimana dengan Orde Baru, Nak? Ibu hanya mengulang kembali ya. Gimana dengan Orde Lama? Orde Baru itu tadi Orde Lama, sekarang Orde Baru. Tahun berapa? 1946 sampai 1948. Oke, masih ingat ternyata. Kalau dia masa reformasi, sayang, tahun berapa? 1998 Sampai sekarang. Berarti kamu masih ingat materi kita yang kemarin. Ya kan? Kalau begitu, kamu di rumah itu kan sudah membaca materi yang Ibu sampaikan minggu kemarin. Kita akan memasuki materi yang kedua. Materi yang kedua itu mengenai apa? Sebelum melanjutkan materi yang kedua, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Semoga materi yang Bu sampaikan pada pagi ini bisa kamu rekam dengan memori otak masing-masing. Amin. Kita lihat yang di depan. Kalau yang di depan ini kamu kenal kan, Nak? Kenal tidak? Kenal. Terima kasih kalau masih mengingat gurunya. Oke. Yang kedua, kamu tahu ini, Nak? Tahu. Apa ini? Apa ini? Ini aku gambar apa? Kalau dia burung Garuda Pancasila disebut dengan apa? Apa? Lambang negara Indonesia atau sering disebut dengan dasar negara. Oke. Kita
masuk yang berikutnya. Sekarang materi kita adalah di sini. Inilah materi di awalnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berapa alinea tadi? 4. Berapa? 4. Oke. Dengarkan Ibu ya. Ini pada masa sidang BPU PKI kedua. Masih ingat enggak masa di kelas 7? Masih ingat enggak? Sidang BPU PKI itu bersidang 2 kali. Sebenarnya 3 kali, tapi yang sahnya itu adalah 2 kali. Jadi di tanggal berapa ya kita menetapkan Undang-Undang Dasar Negara itu? Ayo, siapa yang bisa? Tanggal berapa ditetapkannya? Tanggal berapa? 1 Juni. Tanggal 10 sampai? Ya, betul sifannya. Sini kita. Itulah dia. Penetapannya di tanggal itu. Jadi setiap negara itu harus memiliki dasar negara. Jadi kalau negara itu tidak memiliki satu dasar negara, negara itu akan bisa runtuh. Jadi Indonesia sangat tepat memilih yang namanya Garuda Pancasila. Dan ini adalah hasil yang dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Di sini dia. Oke, selanjutnya anakku. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita di sini. Ini adalah tujuan pembelajaran. Perhatikan nak, yang ibu baca, yang ibu senter ini kamu lihat jelas. Oke, yang pertama kita itu menjelaskan makna alinea. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu tujuan pertama, menjelaskan. Materi kita apa? Materi kita di sini. Isi dan makna alinea. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau setiap hari Senin nih, kita kan upacara ya. Kalau kita upacara itu ada enggak teman kamu yang membacakan teks undang-undang itu? Ada? Oh, sangat baik. Di situ ada namanya alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, alinea keempat. Ada makna alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga dan keempat. Bahkan ada di situ dikatakan pokok pikiran setiap alinea yang ada pada pembukaan tersebut. Ya kan? Oke, kalau sudah dibaca temanmu, apalah yang mau kau katakan di dalam pembukaan itu? Bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Kamu seorang siswa. Kalau kamu seorang siswa di alinea pertama itu, apalah yang mau kamu terapkan di situ? Dikatakan di situ bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ya kan? Benar nggak di situ dikatakan dia? Benar? Benar nggak? Jadi kalau menurutmu, kalau misalnya terjadi peperangan itu, berarti tidak dikatakan dengan yang merdeka dong ya? Coba dulu. Masih ada nggak negara yang nggak merdeka? Hah? Masih ada nggak negara yang belum merdeka? Masih. Negara apa itu? Apakah Palestina itu sudah diakui PBB untuk negara yang berdaulat? Apakah negara Palestina itu sudah diakui negara PBB? Tahu PBB kan nak?
Apa itu? Apa itu PBB? Persatuan bangsa. Jadi seluruh negara di situ ada persatuan bangsa-bangsa. Itulah yang mengakui kedaulatan sebuah negara. Jadi pertanyaannya di sini sesuai dengan alinea pertama bahwa dikatakan di situ kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Apakah Indonesia diakui kedaulatannya oleh negara lain? Diakuikah Indonesia itu? Diakui. Dari segi mana Indonesia diakui? Coba nih. Dari segi mana negara kita itu diakui dunia, diakui negara lain? Coba. Dulunya kan Ibu pernah katakan, kenapa ya negara Indonesia itu diakui sama negara lain? Dari segi mana ya? Pernah kan? Ibu singgung-singgung dulu di materi yang lalu. Ada kan? Dari segi mana Indonesia itu diakui? Coba dulu. Kamu katakan tadi negara Palestina itu belum merdeka. Apakah negara Palestina itu sudah diakui kedaulatannya sama PBB? Sudah. Merdekanya belum, tapi kedaulatannya sudah. Jadi kalau Indonesia itu adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Indonesia itu negara yang merdeka dan berdaulat. Dari mana dikatakan Indonesia itu yang merdeka dan berdaulat? Dari mana? Coba. Terbentuknya satu negara itu kita lihat dari mana? Dari mana yang pertama? Dasar? Salah dong. Dari mana satu negara itu kita negarakan, katakan itu satu negara. Contohnya, itu negara Indonesia. Dari mana kamu tahu itu negara Indonesia? Budaya. Yang pertama, dia memiliki rakyat. Kalau nggak ada rakyatnya dari mana? Kan Ibu udah pernah sampaikan, dalam satu keluarga itu kamu diakui anaknya si Paimin, mamakmu si Paino. Dari mana? Dari kartu keluarga. Jadi begitu juga satu negara. Dari mana dikatakan Indonesia itu punya satu negara? Satu dari yang pertama adalah adanya rakyat. Kemudian ada apanya lagi? Ada apa lagi? Ada wilayah. Masa kamu perginya ke Arab Saudi kamu juga dikatakan jadi negara Indonesia? Di situ kan enggak dong, kan? Kemudian yang ketiga, apa itu? Memiliki apa? Hah? Pemerintah. Iya. Kemudian yang keempat. Apa nih yang keempat? Keempat itulah yang dikatakan pengakuan yang berdaulat secara de facto dan secara de jure. Di situ dia. Pengakuan secara de facto dan de jure. Di situ dianya. Jadi kamu harus tahu, Nak. Kami negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan diakui dunia. Disitulah kita terletak. Jadi kalau negara orang sana lagi berperang, biarkanlah mereka berperang. Yang jelas Indonesia itu tidak akan pernah berperang sesuai dengan isi pembukaan. Ya kan? Bahwasanya kemerdekaan itulah hak segala bangsa. Oke, sebelumnya setelah kita mengapakan materi tadi, alangkah baiknya Ibu membuatkan ice breaking buat kamu agar penalaran kamu itu lebih paham lagi. Biar kita relaksasi sebentar. Oke.
terima kasih. Kita buatkan dulu ice breakingnya. Oke, silakan berdiri seluruhnya. Berdiri menghadap semuanya ke papan tulis. Oke. 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 Oke, silakan semuanya duduk. Udah ada relaksasinya kan? Sudah kan? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Udah paham gerakannya? Sudah? Minggu depan dipelajari lagi gerakannya biar lebih bagus lagi. Oke? Sekarang kita selalu membentuk yang namanya tim diskusi. Jadi kita tetap membentuk yang namanya 5 kelompok. Hari ini Ibu membagikan kuis buat kamu seluruhnya. Oke. Kelompok 1. Mana dia tadi kelompok 1? Oke. Kelompok 1 itu mana dia kelompok 1 ini? Ini. Oke. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ibu. Oke. Bu. Oh ya? Bu, ini bertanya Bu. Ya, apa anakku? Bertanya Bu. Ya. Ini bagaimana nih Bu ngerjakannya Bu tentang uraian sistematika Bu? Itu tadi kan kita sudah mempelajari yang namanya teks pembukaan, ya kan? Terus kamu dan teman-temanmu sudah membaca yang namanya makna dan juga pokok pikirannya. Kalau dilihat kan sesuai dengan BPUPKI yang sudah Ibu jelaskan itu tadi, di situ ada yang namanya menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, itu hasil daripada BPUPKI pada sidang kedua. Terus, waktu kamu di kelas 7, kamu sudah mempelajari yang namanya sidang PPKI dan BPUPKI. Kalau ini, kita kan udah di kelas 9 dong. Dalam kelas 9 itu, ini yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 itu kan 2 kali diamandemenkannya. Jadi sebelum diamandemenkannya itu, isi undang-undang itu apa saja gitu loh. Contohnya ada pembukaan, ada batang tubuh, gitu. Jadi kalau misalnya di sini sistematika setelah diamandemenkan, berarti setelah diamandemenkan itu apa gitu. Jadi sebelum diamandemenkan itu pembukaan itu seperti apa gitu. Begitulah namanya sistematikanya. Jadi kalau kamu lihat di buku paket itu ada. Jadi makanya Ibu katakan tadi, kalau diskusi kelompok itu dipahami, dibaca, dipahami, dan juga dianalisis yang namanya soal yang udah Ibu berikan. Oke? Oke, kerjakan. Makasih ya Bu. Oke, terima kasih kembali Nak. Iya. Oke, iya betul. Sudah? Sudah? Sudah ada yang siap? Oke, kelompok 2 boleh buatkan. Bawa kertas diskusinya ke depan. Oke, satu orang aja. Nanti kita presentasi satu orang aja. Enggak, satu orang aja bawa kertasnya kita tempelkan kemari. Ayo. Oke. Tempel. Oke, ini kelompok berapa? Dongok kali yang apa itu, yang tukang ketik itu. Dongok, masa? Kelompok berapa lagi? Oke, kelompok 1. Oke. Ayo tempelkan hasil kinerjanya. Di sini aja, di sini.
Enggak itu. Oke, ada lagi? Ada lagi kelompok 3 sudah, kelompok 3. Oke, ke depan. Oke, itulah hasil daripada tugas diskusi. Oke, kalau begitu bolehlah kita presentasikan diskusimu kan? Boleh kan? Oke, kelompok mana yang duluan bisa diskusi? Kelompok mana? Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke. Ya, betul. Oke, perkenalkan dirinya dari kelompok berapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Alok Portal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang diberikan pertanyaan oleh Bu RTS tadi. Oke. Yang akan dibacakan oleh teman kami bernama Arya. Oke. Jawaban dong. Baca dulu pertanyaannya sayang. Pertanyaannya, uraikan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen. Jawabannya pembukaan dan batang tubuh. Ada Bu. Oke. Di situ dibuat sistematikanya itu adalah pembukaan dan batang tubuh. Tapi biasanya kita kan kalau misalnya maju kelompok itu kan ada yel-yelnya ya kan? Mana yel-yelnya? Oke. Oke, mana yel-yelnya? Letakkan di sini bukunya dulu. Oke. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, kasih plus. Oke, terima kasih, jawaban kamu itu benar nakku. Oke, adakah yang mau bertanya mungkin daripada hasil pertanyaan tadi ada enggak? Benar enggak itu yang dijawab dianya? Benar enggak? Benar tidak? Benar. Oke, karena temanmu mengatakan benar, silakan kamu duduk. Terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau presentasi? Oke, kelompok 5 dipersilakan ke depan. Oke, kelompok 5. Oke, kelompok 5. Oke, bersiap-siap. Kelompok 3 dan 4. Oke, dipersilakan. Oke, dipersilakan. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Arneifa dari kelompok 5. Pertanyaan akan dibacakan oleh Rene. Raisa. Pertanyaannya adalah, berikanlah contoh sikap rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akan makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya, yang pertama, menolong orang lain dari kesulitan. Yang kedua, menanamkan sikap toleransi. Yang ketiga, memperkuat rasa persaudaraan. Dan yang keempat, dengan cara mengisi kemerdekaan dengan segala kemampuan masing-masing warga negara. Oke, adakah yang mau memberikan komen? Oke, yel-yelnya. Oke. Gadis koleris yang suka berimajinasi, terangnya harimu dengan senyuman karamelku. Oke. Kami dari Arneifa mengucapkan terima kasih. Oke, kasih plus. Oke, yang terakhir, kelompok 3. Ini Nanda. Oke, kelompok 3.
ini lebih bagus lagi. Nanti. Oke. Oke, kelompok 3. Oke, perkenalkan nama kelompoknya. Oke, perkenalkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Migelas Febrian. Di sini kami akan mempresentasikan. Hei, jangan dibiasakan seperti itu berdiskusi. Oke? Yang diberi pertanyaan oleh Bu RDS. Iya, betul. Pertanyaan ini akan dibacakan oleh Anda. Oke. Pertanyaannya, jelaskan makna alinea dari setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Oke. Dibacakan oleh Febri ya. Alinea pertama, Dengarkan. kemerdekaan sebagai hak bagi semua di dunia. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia yang terjadi menjadi negara merdeka. Alinea kedua, pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa untuk mewujudkan bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga, pernyataan kemerdekaan sebagai Pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Alinea keempat, pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasarkan asas politik, kedaulatan rakyat dengan bentuk negara Indonesia dan dasar negara. Oke. Kelompok 3. Tadi kelompok apa namanya, sayang? Migelas Febrian. Ah ya, Migelas Febrian. Ya, nama kelompok yang bagus. Karena yang majakan juga Pak Febrian. Ya kan? Jadi nama kelompok itu Pak Febrian Migelas. Oke. Oke. Pertanyaan ibu saya, Aji. Oke. Udah? Adakah pertanyaan buat kelompok mereka, sayang? Adakah? Oke. Ada kelompok 5 bertanya. Oke. Kelompok 5 bertanya. Oke, kelompok 5. Apa hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Oke. Alinea keempat. Pertanyaannya, apa hubungan Pancasila dengan pembukaan? Ajuan pertanyaan dari kelompok 5. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita sudah memulai diskusi tadi dengan per-kelompoknya dan hasilnya sangat memuaskan. Ternyata kamu anak-anak ibu sudah memahami yang namanya makna dan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Udah? Pertanyaan ibu dan ibu harus kamu juga menjawab. Bagaimana menurut kamu materi pelajaran pada hari ini? Oke, coba tunjuk tangan siapa yang bisa menjawabnya. Oke, Aji? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Kemudian, bagaimana kamu rasa materi yang sedang berlangsung ini? Menurut kamu, apa sikap yang kamu harus lakukan ke depannya lagi? Oke? Ya, ya. Menurut sini untuk kedepannya mungkin lebih banyak belajar lagi tentang ini karena ya bisa dibilang masih kurang mengetahui. Cuman ini lebih mudah dan lebih gampang diingat. Gitu.
Oke, sangat bagus jawabannya. Kemudian, bagaimana menurutmu? Nih, jadi kalau kita pertemuan berikutnya nanti kita akan mengacu kepada materi yang berikutnya, ya kan? Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, karena juga waktunya sudah mau jam istirahat, untuk materi minggu depan, Ibu berharap kamu semuanya sudah mempelajari materi yang berikutnya. Bagaimana? Bolehkah kamu untuk mempelajari materi berikutnya? Boleh dibaca? Oke. Dan yang terakhir kali lagi itu namanya isi teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1045 itu satu hari ini cuma Cindy yang bisa menghafalnya tanpa teks. Jadi Ibu harapkan ke depannya itu seluruhnya anak-anak Ibu bisa juga seperti Cindy. Boleh kan? Boleh. Jadi setiap yang kamu katakan kata boleh, kata mampu, dan itu harus bisa kamu pertanggungjawabkan di materi berikutnya. Oke? Karena sudah bel jam istirahat sudah mengatakannya, Ibu akhiri materi kita pada pagi hari ini. Oke? Baiklah kalau begitu, semua bukunya dirapikan. Semua bukunya dirapikan, kita istirahat, oke? Oke. Terima kasih anak Ibu. Sama-sama. Sampai jumpa minggu depan, oke? Bye.